Selanjutnya adalah isi riwayat pekerjaan. Pada tahap ini, Anda dapat menambahkan riwayat pekerjaan dan riwayat penulisan ilmiah lebih dari satu jika ada, ataupun tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu atau teman-teman sekalian pikirkan. Nah, di sini kita hanya untuk berbagi dan bukan untuk mengajari. Oke. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Baken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Kali ini kita berbagi informasi mengenai pengisian riwayat atau deskripsi pekerjaan dan riwayat kerja. Nah, ini dalam bagian keempat atau langkah keempat dalam pendaftaran CSN tahun 2023. Nah, ini banyak sekali pertanyaan mengenai deskripsi pekerjaan dan riwayat kerja. Nah, ini contohnya kita ambil eh, bagian 4 deskripsi pekerjaan, nama pekerjaan. Nah, ini sesuai dengan SK kita, SK pengalaman kerja kita, ataupun surat keterangan kita bekerja sekarang mengenai apa. Nah, ini nama pekerjaannya. Misalnya operator komputer, oke, atau arsiparis, atau perawat. Nah, itu dia ya. Lalu unit kerjanya. Nah, kita bekerja di mana? Di instansi pemerintah kah? Namanya tempat bekerja kita itu apa? Ataupun kita di instansi swasta, perusahaannya apa? Nah, ini kita tuliskan atau kita ketik. Oke, lalu deskripsi pengalaman kerja Anda. Nah, ini kita ceritakan deskripsi pengalaman kerja kita, apa saja yang pernah kita kerjakan, apa saja yang pernah kita lakukan dalam pekerjaan kita. Nah, ini dijelaskan dengan maksimal 3000 karakter ya. 3000 karakter maksimalnya. Oke, jadi ini kita ceritakan atau deskripsikan pengalaman kerja Anda. Nah, selanjutnya mengenai riwayat kerja. Nah, riwayat kerja ini contoh diisi instansi perusahaan, kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Medan, jabatannya ini perencana menyusun program anggaran dan pelaporan, tanggal mulai ini berdasarkan SK pengalaman kerja. Oke, tanggal mulai 02/01/2018, tanggal selesai 03/10/2023. Lalu pengalaman kerja. Nah, ini bisa kita lihat. Oke. Nah, ini eh, pengalaman kerja si pelamar. Nah, bisa kita juga tambah pekerjaannya. Nah, tambah pekerjaannya, pilih instansi. Oke, bisa instansi swasta, lalu instansi pemerintah. Jadi kalau kita di perusahaan, berarti kita di instansi swasta. Oke, yang pertama tadi instansi pemerintah di kantor kesehatan pelabuhan, itu Kementerian Kesehatan. Nah, jika kita sebelumnya itu bekerja di perusahaan, maka instansi swasta. Oke, lalu kita tulis PT apa, di mana. Oke, lalu jabatan kita sebagai apa? Analisis komputer kah, atau operator komputer kah, atau arsiparis kah? Nah, tanggal mulai. Nah, tanggal mulai dari SK pengalaman kerja kita itu sesuaikan dengan SK pengalaman kerja kita. Oke, ya, itu dia ya. Tanggal mulainya, lalu tanggal selesai. Nah, sampai kapan SK itu dijelaskan pekerjaan kita sampai kapan. Lalu gaji pokok, lalu surat keputusan. Nah, ini nomor ini berdasarkan surat keterangan pengalaman kerja kita. SK pengalaman kerja kita itu nomor berapa? Oke, lalu tanggal. Tanggal dibuat surat keterangan dari pengalaman kerja kita itu, lalu pejabatnya ini siapa yang menandatangani? Jabatannya apa? Bukan nama orangnya. Oke, tetapi itu berdasarkan pengalaman. Lalu kita upload just file daripada surat perjanjian kerja ataupun surat pengalaman kerja. Oke, minimal 100 sampai dengan 1 MB. Oke, itu dia ya untuk tambah pekerjaan. Nah, ini misalnya kita lihat contohnya surat keterangannya. Nah, ini dia surat keterangan pengalaman kerja. Oke, jadi ini surat keterangan pengalaman kerja ini satu, dia bukan per tahun. Diterangkan di sini dari Januari 2018 sampai dengan
3 Oktober 2023. Berarti ini dari 2018 ke 2023 sekitar 5 tahun. Ini dia menggunakan satu SK. Maka di dalam sistem kita buat di sini satu SK. Oke, tanggal mulai 2018, tanggal selesai 2023. Akan tetapi jika kita memiliki lebih dari satu SK ataupun SK kita per tahun, nah ini kita isi satu-satu. Oke, sesuai dengan SK-nya masing-masing. Kenapa? Karena dijelaskan di sini, kita lihat di buku petunjuk. Nah, setelah pelamar memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi, tahap selanjutnya adalah isi riwayat pekerjaan. Pada tahap ini, Anda dapat menambahkan riwayat pekerjaan dan riwayat penulisan ilmiah lebih dari satu jika ada. Tetapi jika tidak ada, silakan klik tombol selanjutnya untuk menuju tahap selanjutnya. Nah, ini diartikan jika kita memiliki riwayat pekerjaan lebih dari satu dan memiliki SK-nya, kita bisa menambahkan riwayat pekerjaan kita. Akan tetapi, jika tidak ada, silakan tombol selanjutnya, klik tombol selanjutnya. Begitu juga dengan riwayat penulisan ilmiah. Jika tidak ada, klik tombol selanjutnya atau kosongkan. Oke, akan tetapi untuk P3K itu sesuai dengan persyaratannya minimal 2 tahun pengalaman kerja yang relevan sesuai dengan apa yang kita daftar. Nah, ini dia ya. Pada tahap ini Anda menambahkan riwayat pekerjaan dan riwayat penulisan jika lebih dari satu, ini bisa kita buat. Oke, berdasarkan SK pengalaman kerja kita masing-masing. Oke, jadi itu dia ya dalam pengisian riwayat kerja. Jika kita memiliki lebih dari satu SK pengalaman kerja, maka kita bisa membuatnya. Akan tetapi, kalau SK kita direkap, misalnya ini dia ya 5 tahun. Satu SK untuk 5 tahun, maka kita buat seperti ini. Satu saja kita buat. Jadi kalau kita memiliki lebih dari satu instansi, misalnya ini tadi instansi pemerintah, satu lagi instansi swasta, maka kita buat lebih dari satu riwayat kerja kita. Dimulai dari awal di mana kita bekerja. Oke. Intinya lihat dari SK pengalaman kerja kita. Nah, dari SK pengalaman kerja kita ini, inilah yang kita isi. SK pengalaman kerja kita menerangkan kita bekerja di sini. Oke, contoh di sini. Lalu SK pengalaman kerja kita menjelaskan jabatan kita seperti ini. Lalu SK pengalaman kerja kita mulainya, oke, lalu tanggal selesainya. Oke, jadi itu dia ya mengenai pengisian riwayat kerja. Jadi cukup jelas untuk mengenai riwayat kerja ini, dan kita di sini saling berbagi dan berdasarkan pengalaman. Dan jika ada kesalahan ataupun tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu atau teman-teman sekalian pikirkan, nah di sini kita hanya untuk berbagi dan bukan untuk mengajari. Oke, sekian informasi yang dapat kita bagikan, semoga bermanfaat. Dan tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.